Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas materi tentang ukuran penyebaran atau nama lainnya adalah dispersi. Ada dua video yang akan mengupas tentang ukuran penyebaran. Pada video ini kita fokus akan membahas ukuran penyebaran pada data tunggal. Baiklah, kita akan memulai menuliskan definisi dari keempat ukuran penyebaran, baik pada populasi maupun pada sampel. Ukuran penyebaran itu ada apa saja? Baik, yang pertama ada yang namanya jangkauan atau nama lainnya adalah ring. Kemudian yang kedua ada yang namanya rata deviasi. Selanjutnya yang ketiga, yang sangat penting dan senantiasa akan kita gunakan ke depan adalah variansi atau beberapa buku menyebut ragam. Dan yang keempat adalah simpangan baku. Nama lain simpangan baku adalah standar deviasi. Jadi standar deviasi itu adalah simpangan baku adalah standar deviasi. Baik, kita akan menuliskan definisi masing-masing ukuran penyebaran ini, khususnya untuk data tunggal. Jangkauan atau ring ini biasa dilambangkan dengan J atau R. Apa itu jangkauan atau ring? Jangkauan atau ring itu adalah nilai tertinggi X max kemudian dikurangi nilai terendah X min, baik pada sampel maupun populasi. Jadi rumusnya sama antara sampel dan populasi. Pada sampel pun juga rumusnya sama, X maksimal atau X tertinggi dikurangi X minimal atau nilai terendah. Itu adalah jangkauan. Jadi jangkauan itu ukuran penyebaran yang paling mudah dicari. Berikutnya ada rata deviasi. Lambangnya adalah RD, rata deviasi. Namanya saja rata-rata, maka diperoleh dari jumlah penyimpangan data, maka kita lambangkan pakai sigma. Jarak penyimpangan data itu adalah XI dikurangi rata-ratanya. Rata-rata pada populasi lambangnya adalah mu. Kita sudah cari sebelumnya, rata-rata pada populasi lambangnya mu di harga mutlak karena ini jarak. Ini harga mutlak ya. Dibagi banyaknya data. Banyak data pada populasi lambangnya adalah N kapital. Sedangkan pada sampel lambangnya sama RD sama dengan jumlah ya XI dikurangi rata-rata pada sampel, lambangnya adalah X bar. Lalu ditutup ini ya, harga mutlak dibagi N. Perhatikan, jika pada populasi rata-ratanya menggunakan mu dan banyaknya populasi dilambangkan dengan N. Sementara pada sampel rata-ratanya dilambangkan dengan X bar dan banyaknya data dilambangkan dengan N kecil. Selanjutnya yang ketiga adalah variansi atau ragam. Pada populasi, variansi dilambangkan dengan sigma kuadrat. Jadi ini dibaca sigma juga ya, sigma kuadrat. Apa itu sigma kuadrat? Definisinya adalah jumlah dari XI, jadi data ke I, dikurangi rata-ratanya, karena rata-rata pada populasi adalah mu, lalu dikuadratkan ya. Saya ulangi, jadi XI data ke I dikurangi mu itu adalah rata-rata populasi, lalu dikuadratkan dan dijumlahkan, kemudian hasilnya dibagi dengan N kapital. Diperhatikan di sini ada sigma, di sini juga sigma. Bedanya sigma kapital itu melambangkan jumlah, sementara sigma kecil kuadrat itu melambangkan variansi. Menggunakan definisi ini,
akan terasa sulit apabila mu-nya berupa bilangan pecahan atau desimal. Apabila rata-ratanya bukan bilangan bulat, maka xi min mu itu juga bukan bilangan bulat, sehingga kalau dikuadratkan maka nanti banyak bilangan desimal. Oleh karena itu, formula ini juga bisa diturunkan menjadi bentuk yang kedua berikut. Sigma kuadrat itu sama dengan sigma xi kuadrat dibagi n, kemudian dikurangi, nah ini dikurung dulu, sigma xi dibagi n, lalu hasilnya dikuadratkan. Perhatikan, di antara keduanya ini tidak sama. Yang kiri ini adalah sigma xi kuadrat, jadi xi nya dikuadratkan dulu, baru dijumlah, hasilnya dibagi n, kemudian dikurangi, kurung buka. Nah, maka yang ada di dalam kurung ini diselesaikan dulu, sigma xi dibagi n dulu, baru dikuadratkan. Jadi dua formula ini bisa digunakan. Boleh pakai formula yang atas ini atau boleh pakai yang bawah. Jika angkanya ratanya berupa bilangan bulat, pakai definisi pertama ini lebih mudah. Namun jika ratanya berupa bilangan pecahan atau desimal, maka cara kedua yang bawah ini lebih mudah digunakan. Selanjutnya, pada sampel variansi lambangnya adalah S kuadrat, di mana S kuadrat ini kita peroleh dari sigma xi min x bar kuadrat dibagi n min 1. Nah, ini adalah rumus mencari variansi pada sampel. Jadi antara sampel dan populasi lambangnya berbeda dan cara mencarinya pun berbeda. Sebagaimana variansi, apabila ketemu rata yang berupa bilangan pecahan atau desimal, maka ada alternatif lain mencari variansi. S kuadrat itu sama dengan n kali sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi yang dikuadratkan dibagi n kali n min 1. Ini untuk mengantisipasi cara pertama. Jika cara pertama ini ketemu angka pecahan x barnya, maka bisa menggunakan cara kedua. Tentu cara kedua ini angkanya relatif lebih tinggi, namun hasil di antara keduanya sama. Ini adalah definisi untuk mencari variansi. Berikutnya, simpangan baku pada populasi lambangnya adalah sigma. Sehingga dengan mudah kita bisa mencari bahwa sigma itu adalah akar dari sigma kuadrat. Sedangkan pada sampel lambangnya S itu adalah akar dari S kuadrat. Jadi sebelum mencari simpangan baku, terlebih dahulu silahkan dicari variansinya. Baiklah, selanjutnya kita akan berlatih mencari ring, rata deviasi, variansi, dan standar deviasi pada data tunggal. Kita tuliskan di sini contoh soal. Tentukan ring, kemudian rata deviasi, kemudian variansi, dan standar deviasi data populasi berikut. Nah, misalnya ini akan kita berikan contoh di sini. Datanya adalah 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, kita akan tuliskan solusinya. Pertama, kita mencari ring atau jangkauan. Ring adalah X max ya. X maksimal dikurangi X minimal. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Dari soal ini kita tahu nilai tertingginya adalah
7, kemudian dikurangi nilai terendahnya adalah 3, sehingga ringnya adalah 7 dikurangi 3, berapa? 4 gitu. Betul. Jadi ring pada data ini adalah 4. Selanjutnya kita mencari rata deviasi. Sebelum mencari rata deviasi, terlebih dahulu kita harus menentukan reratanya. Karena ini pada populasi, maka reratanya mu sama dengan sigma xi dibagi n kapital sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7, kemudian dibagi dengan banyak data 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 adalah 30, betul, dibagi 6. 30 dibagi 6 adalah 5. Setelah ketemu rata-ratanya, berikutnya kita baru mencari rata deviasinya, di mana RD itu adalah sigma harga mutlak XI dikurangi mu lalu dibagi dengan N. Kita cari bersama. Oke, mulai dari XI yang pertama. XI nya adalah 3 dikurangi mu nya adalah 5. Harga mutlak lagi lalu ditambah 4 dikurangi 5 ditambah 5 dikurangi 5 ditambah 5 dikurangi 5 ditambah 6 dikurangi 5 ditambah 7 dikurangi 5 lalu dibagi N kapital. N kapitalnya 6. 3 dikurangi 5 min 2, berhubung di harga mutlak maka jawabannya adalah 2 ditambah 4 dikurangi 5 min 1 di harga mutlak 1 ditambah 5 dikurangi 5 0 ditambah 5 dikurangi 5 0 ditambah 6 dikurangi 5 1 dan ditambah 7 dikurangi 5 2 dibagi 6 sama dengan 2 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 2. Berapa hasilnya? 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi ini adalah rata deviasinya. Selanjutnya kita akan mencari variansinya. Kita akan mencari variansi bisa menggunakan cara pertama maupun menggunakan cara kedua. Untuk mempermudah, kita juga bisa menggunakan tabel bantu. Kita tabulasikan di sini nilainya adalah 3, 4, 5, 5, 6 dan 7. Nah, berikutnya menggunakan tabel bantu ini ya, untuk cara pertama, cara ke-1, kita ingat rumus mencari variansi pada populasi, lambangnya adalah sigma kuadrat sama dengan sigma xi dikurangi mu dikuadratkan dibagi n. Oleh karena itu kita harus mencari xi min mu lalu dikuadratkan. Kolom di sebelah kanannya sini kita isi dengan xi dikurangi mu. Lalu di sebelah kanannya xi dikurangi mu tapi dikuadratkan. Kita ingat bahwa mu-nya sebesar 5, sehingga 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Kemudian 4 dikurangi 5 negatif 1. 5 dikurangi 5 0. 5 dikurangi 5 lagi 0. 6 dikurangi 5 1 dan 7 dikurangi 5 2. Ini adalah xi min mu. Berikutnya kita perlu mencari xi min mu kuadrat. Jadi ini xi min mu nya min 2 kuadrat. Jadi min 2 kali min 2. Hasilnya adalah 4 ya. Perhatikan bahwa negatif kali negatif selalu positif. Min 1 kuadrat
1, 0 kuadrat 0, ini 0 lagi, 1 kuadrat 1, kemudian 2 kuadrat 4. Yang kita butuhkan adalah jumlah dari xi min mu kuadrat. Berarti 4 tambah 1 5 ya, tambah 0 tambah 0 tambah 1 6 tambah 4 10. Nah, maka dengan cara pertama kita akan dapatkan sigma xi min mu kuadrat. Hasilnya adalah 10 dibagi n. N-nya adalah banyak data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 10 dibagi 6. 10 dibagi 6 itu 1,6666 begitu ya. Jadi ini kalau dilanjutkan ini terus 6 terus gitu ya. Oleh karena itu ini kalau misalnya kita ambil dengan 2 digit di belakang koma, ini bisa kita tuliskan 1,67. Kita bulatkan karena digit yang ketiga ini lebih dari 5 sehingga angka di depannya kita bulatkan menjadi 1,67. Demikian ini cara yang pertama. Selanjutnya kita akan mencari menggunakan cara yang kedua. Cara kedua, kita ingat rumus untuk mencari variansi cara kedua adalah sigma kuadrat sama dengan sigma xi kuadrat dibagi n, kemudian dikurangi sigma xi dibagi n, lalu dikuadratkan. Sehingga kita butuh mencari xi kuadrat. Apa itu xi? Ya, nilai ini adalah xi-nya. Sehingga dengan cara kedua kita cukup menambahkan satu kolom yaitu xi kuadrat. Jadi 3 dikuadratkan hasilnya 9 ditambah 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 tambah 5 kuadrat 25 ditambah 6 kuadrat 36 ditambah 49 sehingga jumlahnya adalah 160. Kita substitusikan ke sini. Sigma kuadrat adalah sigma xi kuadrat, berarti 160 dibagi n, banyaknya populasi. Banyaknya populasi adalah 6, lalu dikurangi sigma xi. Jadi 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Tadi jumlahnya adalah 30. Lalu kita tuliskan di sini 30 dibagi 6 lalu dikuadratkan. 160 dibagi 6 hasilnya adalah 26,66666 begitu ya. Dan seterusnya. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi 26,67 dikurangi 30 dibagi 6 itu hasilnya 5 kuadrat, maka sama dengan 26,67 dikurangi 5 kuadrat adalah 25. Hasilnya adalah 1,67. Nah, ini hasilnya. Jadi antara cara 1 dan cara 2 hasilnya sama. Jadi cara 1 1,67, sementara menggunakan cara kedua juga 1,67. Terakhir, bagaimana mencari simpangan baku atau standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi sangat mudah. Pada populasi lambangnya adalah sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat. Kita ketahui bahwa sigma kuadrat tadi ketemu 1,67. Sehingga akar dari 1,67 adalah 1,29. Nah, jadi ini standar deviasinya. Selanjutnya, bagaimana jika data yang kita olah di contoh soal ini bukan populasi, tetapi ini adalah sampel. Tadi kita sudah mengolah dengan mengasumsikan bahwa data ini adalah data
populasi. Selanjutnya, bagaimana jika data ini merupakan data pada sampel? Kita akan mencari solusinya. Untuk rata deviasi dan jangkauan tidak ada perbedaan antara populasi dan sampel, sehingga tidak perlu diulas ya. Kita akan mengulas bagaimana mencari variansi dan standar deviasinya. Mulai pertama, kita mencari variansi terlebih dahulu. Untuk mencari variansi, kita bisa menggunakan tabel bantu. Ini nilainya 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalau dijumlah 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah 30. Nah, kita akan membahas satu persatu, baik menggunakan cara satu. Nah, kita akan tuliskan di sini. Mulai dari cara pertama, variansi pada sampel lambangnya adalah S kuadrat itu sama dengan sigma XI dikurangi X bar, lalu dikuadratkan dibagi dengan N-1. Itu cara pertamanya. Sehingga kita butuh mencari XI dikurangi X bar kuadrat. Apa itu X bar? X bar adalah rata-rata dari data pada sampel ini. X bar tentu sama dengan mu hasilnya ya. 30 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah X barnya 5. Oke, kita tuliskan di sini XI dikurangi X bar. 3 dikurangi 5 min 2. Lalu sama seperti tadi ya, min 1, 0, 0, 1, dan 2. Berikutnya kita mencari XI min X bar kuadrat. XI min X bar kuadrat. Min 2 kuadrat 4. Min 1 kuadrat 1, 0, 0, 1, dan 4. Hasilnya adalah 10 jumlahnya. Sehingga kita bisa substitusikan ke persamaan ini bahwa S kuadrat atau variansinya adalah jumlah dari XI min X bar kuadrat. 10 dibagi 6 dikurangi 1. Ya, sama dengan 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2. Jadi ternyata untuk data sampel dan populasi ketemu variansinya tidak sama. Jika pada populasi tadi ketemu 1,667, kalau pada sampel ketemunya variansinya sebesar 2. Sekaligus kita mencari di sini standar deviasinya ya. Standar deviasi S itu sama dengan akar dari S kuadrat, sama dengan akar dari 2, sama dengan 1,41. Jadi demikian cara pertama. Oke, berikutnya kita akan menyelesaikan dengan cara yang kedua. Kita ingat bahwa pada cara kedua tadi rumusnya S kuadrat itu sama dengan N kali sigma XI kuadrat, lalu dikurangi ya sigma XI yang dikuadratkan, lalu dibagi N kali N min 1. Nah, maka dari sini kita akan cari sigma XI kuadrat. Ini sudah ada XI nya, tinggal mencari XI kuadrat. Jadi 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, lalu 25, 25, lalu 36, dan 49. Jumlahnya adalah 160. Sehingga kita tinggal substitusikan ke sini. N-nya adalah banyaknya data. Jadi dari sini nih kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 6. Kita substitusikan sini. 6 kali sigma XI kuadrat 160 ya, 6 kali 160 dikurangi sigma XI yang dikuadratkan 30 kuadrat dibagi N nya
6 kali N-1. 6 min 1. Hasilnya adalah 6 kali 160 itu adalah 960 dikurangi 30 kuadrat. Hasilnya adalah 900. Kemudian 6 kali 6 min 1. Berarti kan 6 kali 5. Maka hasilnya adalah 960 dikurangi 900, hasilnya adalah 60 dibagi 6 kali 5, 30. Maka hasilnya adalah 2. Sehingga ketemu variansinya sebesar 2. Sama seperti hasil mencari variansi menggunakan cara pertama. Demikian video pembahasan tentang mencari ukuran penyebaran pada data tunggal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.